Covid ini udah selesai Om ya? Wadah selesai. Minggir Covid. Minggirnya. Biar kita itu COVID-nya. bebas bergerak. Tapi tadi WA kayaknya penting banget, ada apa? Lah ya itu dah. Aku dah nunggu-nunggu. Itu loh komunitas sapi dah, kelompok peternak sapi kelompok saya itu kok sapinya banyak yang apa itu kayak sariawan Oh, itu. sariawan. Lah. Itu Pakai ambruk enggak? ya ada yang ambruk, kebanyakan ambruk. Terus itu penyakit apa obatnya gitu loh. Oh, jadi ini penyakit apa obatnya? Nah ini tadi dari pasar, wah langsung Kan kesini. udah denger ini kan baru Iya. apa PMK, yaitu Iya. PMK, Oh, penyakit mulut dan kuku. Oh gitu. Makanya kok ambruk. Ambruk, jadi kukunya kena, jadi sakit kalau berdiri. Terus sariawan. Kayak sariawan itu. Ya. Sariawan tuh di gusinya, di lidahnya, di bibirnya. Nah, iya. kebetulan tuh tahun udah lama sekali, saya udah 10 tahun yang lalu udah nulis di blog. Aku kan punya blog Om. Blognya Karya DRH. Apa sih penyakit mulut dan kuku? Jadi Indonesia itu udah lama bebas penyakit mulut dan kuku. Jadi tapi ini tiba-tiba mewabah lagi. Cuma Iya. kita terangin aja ya. Terangin Penyakit aja mulut dan bagaimana Nah, anunya pengobatannya. pengobatannya ya. Jadi sekarang gini aja penularannya ya. Jadi mulut dan kuku itu bisa ditularkan dengan kontak langsung, Om Tasno. Kontak langsung, baik mulai drobat itu yang percikan-percikan Lidah. apa itu Liur. air liur, pilek, dan Ya. nah, itu percikannya kalau terbawa angin bisa kemana-mana, nular. Makanya disebut airborne, ya kan. Kemudian faktor hidup manusia kalau habis minum dokter hewan habis nyuntik, wah kurang steril pergi ke kandang yang lain menularkan juga. Oh ya, kalau itu udah bawa Malah dokternya nularin. bakteri itu virusnya itu ya. Ini virus Om Tasno. Kemudian bukan faktor hidup, mobil atau peralatan itu. Jadi ikut mobil masuk kandang, kandangnya ada mobilnya disemprot, jalan-jalan, nah itu bisa menularkan. Oh, mobil yang Alat nyuntik, terus kemudian nyuntik tempat yang lain tidak dibersihkan, menularkan juga. mudah penularannya mudah ya. Nah ini bisa tertiup angin, bisa ini Pak. Jadi khusus untuk daratan tuh bisa tertiup angin bisa 60 km. Beda. Untuk yang laut bisa 300 km. Alah. Jauh sekali. Ya, oke. Nah ini sumber virusnya Om Tasno. Karena Ini tulisan saya ini saya cuma baca tulisan saya lagi aja. Hewan yang ditularkan hewan tuh bisa menular kayak terinkubasi maupun klinis. Jadi yang baru kemasukan penyakit pun sudah bisa menularkan penyakit. Leleran mulut, leleran hidung, tahi, dan air, kencing, susu, sperma. Nah, semuanya bisa. Leleran, tahinya juga tuh, fesesnya juga, kotorannya, daging dan produknya yang ber-pH di atas 6. Jadi pH daging itu kan kalau normal setelah dipotong dilayukan 24 jam mestinya pH 5,4 sampai 5,6. Ya yang di atas 6 itu bisa menularkan penyakit ini. Jadi ketinggian pH-nya itu. Kemudian sapi yang karir, sapi yang sembuh dari penyakit itu kadang masih ada penyakit di situ. Kemudian, ya itu Om Tasno. Nah, kemudian saya lanjutin ya. Penyakit ini Om Tasno ya, dia tidak tahan di atas 50 derajat Celcius. Jadi kalau nanti punya sapi sakit, gedek nanti gimana tuh langsung dipotong, tidak ada masalah. Dagingnya bisa dikonsumsi, tapi harus dimasak dulu. Paling enggak berapa derajat? Di atas 50 derajat udah mati. Jadi dimasak dulu. Kemudian kakinya, kulitnya, saluran pencernaan kalau bisa dibuang aja, ditanam. Yang dimakan dagingnya aja. Ya apa? Usus, jeruan-jeruan itu. Kakinya, lidahnya, kepalanya ditanam aja. Bakar ditanam. Nah, gitu. Timbun tanah. Kemudian sifat penyakitnya juga pH-nya tuh tidak aktif ya, penyakit itu tidak aktif di bawah 6 sama di atas 9. Kalau pH sekali basa sekali apa asam sekali ya mati. Nah, ini masalahnya dia sudah banyak resisten terhadap, tidak semua desinfektan membunuh penyakit ini. Golongan yodium, golongan alkohol itu dia udah tahan. Udah ada kekebalannya. Ya. Jadi tapi itu pada penyakit-penyakit yang nempel di darah, yang nempel di nanah itu disemprot itu udah mati.
mati. Tapi kalau yang nempel di permukaan ini masih mati. Nah, kalau di darah mungkin masih dia terlindungi. masih ada kehidupan. Jadi kalau dia di permukaan barang benda itu mati. Nah, kemudian gejalanya ya. Tadi udah disebutin tandanya udah jelas sekali. Dia tidak mau makan karena sariawan toh. Sakit mau makan, ya kan. Demam. Kemudian produksi susu turun. Kalau yang produksi daging atau yang pengembangan ya kurus. Yang jelas makin kurus ya. Jadi sebelum sariawan tuh entah gigi menggertak-gertakkan giginya. Ya kan sakit toh, sebelum sariawan sudah sakit. Menggeser-geserkan giginya. Terus kemudian kalau orang Jawa kerot. Terus keluar lelehan mulut tapi sudah keluar lelehan tapi belum sariawan. Apalagi kalau sudah sariawan. Ya itu. Nah, kemudian di sela-sela teracaknya itu, kukunya itu entah ada kemerah-merahan. Ya seperti sariawan lama-lama ada keropeng. Lama-lama luka. Terus tidak mau makan. Tidak bisa berdiri karena sakitnya sakit kalau untuk berdiri. Nah, tidak mau makan, tidak mau berdiri. Nah, repot kan. Yang parah sapi, kemudian babi, kemudian domba. Domba kami itu tidak parah. Nah, gitu Om Tasno. Jadi kurang disenangi kalau kambing itu ya, kurang. Dia tidak bisa, dia kena tapi nggak apa-apa. Kambing domba itu. Nah, sebelum obat ya, ini dah dulu pencegahannya ya. Nah, sekarang kalau bisa itu pemerintah pusat karantina itu melarang. Sekarang di Jawa Timur, Jawa Tengah sudah kena, yang nggak boleh keluar. Jadi nggak boleh keluar ke daerah, daerah ya. Keluar daerah, nggak boleh keluar ke Kalimantan, ke Bali, karena nanti nular-nularin. Jadi tidak boleh orang keluar masuk kandang yang nggak kenal. Kalau dulu kan orang pada dalang kandang. Jadi jangan coba lihat gitu ya. Lihat sapinya, sapi metal apa tuh? Apa yang super itu yang gimana, yang 1,5 ton. Gitu kan. Nah, sekarang sementara jangan boleh keluar masuk dulu. Gitu yang ya. masuk harus didesinfeksi. Pencegahannya selain tadi nggak boleh keluar masuk kandang, keluar masuk harus disemprot dulu ya kan. Tidak boleh ada sapi baru masuk, nggak boleh beli sapi dulu ini berarti kan. Nah, pencegahannya Om Tasno secara nasional harus vaksin minimal 70% se-Indonesia divaksin semua sapinya. Semua sapi-sapi itu 2 kali minimal. Ya. Yang sudah sakit, yang tadi gejala-gejala sariawan bisa ditetesin obat sariawan, betadin kumur bisa. Bisa. Bisa juga sapinya disuntik antibiotik. Ya kan? Terus yang kaki kuku-kukunya sudah ini juga sakit gitu diobati juga. Disinfektan tapi yang membunuh penyakit ini kan diolesin. Nah, kan. Nah, jadi tetap harus diobatin. Obatnya obat gejalanya diobatin. Tapi penyakitnya nggak mati. Nah, ditunggu kan penyakit ini kan muncul setelah 2 hari sampai 2 minggu tuh penyakit masuk baru kelihatan. Bisa 2 hari kelihatan, bisa 2 minggu. Yang setelah kelihatan 2 minggu kemudian kalau dia tahan dia akan hidup. Gitu. Karena ini virus. Kalau tidak tahan ya udah. Udah mati. Tapi ini penyakit ini untungnya tidak banyak kematiannya. Merugikan secara ekonomi, jadi produksi susunya kurang. Dagingnya jadi kurus, ya kan? Tapi kematiannya kurang. Tapi ya itu merugikan. Ya itu aja dah rugi. Jual juga nggak boleh ya kan. Iya. Nah, tadi diobatinya obat sariawan, bisa obat betadin kumur itu dimasukin ke ini, dicairin, semprotin mulutnya. Apa dioles kalau bisa ngoles. Nah, atau disuntik antibiotik sapinya. Nah, kemudian karena tidak mau makan, harus dikasih dipaksa minum air gula sama air garam. Kayak orang diare itu. Iya. Nanti 1 botol 600 mili ya. Iya. 1 liter kurang sedikit itu dikasih kira-kira 2 sendok garam. Sama gulanya kira-kira 1 sendok aja. Nah, diminumkan agak dipaksa. Karena dia sakit. Kalau enggak gitu enggak mau minum nanti mati. Nah, dia harus dikasih itu pengganti cairan yang keluar. Jadi tetap kencing kan dia tetap biolda. Nah, dikasih makanan yang jangan terlalu keras. Enggak usah banyak-banyak, yang penting dia bertahan hidup. Bertahan dulu hidup. Disembuhkan. Iya, sampai sembuh. Ciri-cirinya apa channelnya tadi? Karya DRH. Karya DRH. Jadi tulis saja penyakit mulut dan kuku Giono Trisnadi. Gitu. Nah, nanti kan biar nanti ya. Teman-teman semua,
Semoga penyakit mulut dan kuku tidak masuk ke kandang Anda. Semoga teman-teman semua selalu sehat, rezeki lancar, di mana saja dilindungi Allah, dan semoga Indonesia menjadi lebih baik. Sip.